Nah, fisiologi jantung berarti di sini kita akan belajar dulu tentang anatominya ya. Anatomi jantung sampai kepada fisiologinya. Nah, ini anatomi. Kalau dari jantung tuh letaknya di mana? Jantung itu di dada bagian kiri. Anda pernah lihat pasien mengeluh sakit jantung. Jadi sakit jantung itu dia megang dada kiri. Pernah lihat pasien nggak? Kalau di film, di sinetron ya. Jadi kalau sinetron dia sakit dada jantung, megang dada kanan, berarti dia nggak tahu anatomi itu. Tapi kalau misalnya dia sakit jantung, pegang dada kiri, atau dia pegang dada kiri, nah artinya itu organ yang terkena bisa jantung, bisa paru. Ya, karena paru-paru itu ada dua, kiri kanan. Kalau jantung itu letaknya di bagian kiri, di rongga dada, di atas diafragma. Nah, jantung itu beratnya 250 sampai 360 gram. Jadi ada yang mengatakan jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan orang. Anda lihat kepalan tangan Anda berapa ukurannya, nah segitulah ukuran jantung. Gitu. Jadi sebesar kepalan tangan manusia. Dia merupakan dua pompa. Bentar, ini mouse-nya nggak bagus. Nah, ukuran lokasi lapisan pelindung, kemudian lapisan dinding. Jadi ukurannya sebesar kepalan tangan, beratnya 250 sampai 360 gram. Kemudian letaknya di rongga dada sebelah kiri. Nah, dia lapisan dindingnya adalah disebut dengan, jadi kalau jantung itu kalau Anda ingin menghafal bahasa Latinnya adalah cor, tulisannya cor, car. Kadang orang menyebutnya tulisannya cor, nyebutnya car. Jadi kalau ada istilah perikardium adalah lapisan tipis yang membungkus otot jantung. Ambil dari kata car kan? Jadi disebut dengan perikardium. Nah, perikardium itu ada dua. Ada perikardium parietalis, ada perikardium visceralis. Perikardium parietal itu dia menempel ke rongga torak. Sedangkan perikardium visceralis dia menempel ke otot jantung. Jadi lapisan dinding jantung itu dua. Perikardium parietal dan visceral, ya. Nah, kemudian dia memiliki ruang. Kalau istilah SMA itu ada bilik, ada serambi ya. Nah, kalau kita sekarang kesehatan sudah fokus ke kesehatan, ada atrium, ada ventricle. Atrium itu bagian atas, yang ototnya lebih tipis. Ventricle itu bagian bawah, yang ototnya lebih tebal. Ya, jadi ada yang disebut dengan atrium, ada yang disebut dengan ventricle. Kemudian dia memiliki katup jantung itu. Antara atrium kanan dengan ventricle kanan, ada yang disebut dengan katup tricuspidalis atau atrioventricularis. Valve artinya katup. Ya. Kemudian atrium kiri dengan ventricle kiri disebut dengan katup bicuspidalis. Bicus itu bi itu dua, artinya adalah katup dua daun. Tricus artinya tiga, artinya adalah katup tiga daun, istilah lainnya. Kemudian antara atrium kiri dengan ventricle kiri dengan vena pulmonalis dan arteri pulmonalis dengan arteri pulmonalis, kemudian vena pulmonalis dengan ventricle kiri dengan aorta. Nah, ini disebut dengan katup aorta dan disebut dengan katup pulmo. Nah, ini dia.
Nggak kelihatan di sini ya. Nah ini, katup pulmonalis. Ya. Nah ini disebut dengan katup aorta yang masuk ke aorta. Gitu. Jadi jantung itu kalau Anda bayangkan adalah bentuknya mirip segitiga. Tapi kalau secara anatomis kita lihat itu di bawahnya ada lekukan. Kemudian dia memiliki 4 ruang. 2 ruang di atas atrium, 2 ruang di bawah ventrikel. Atrium kanan ventrikel kanan, atrium kiri ventrikel kiri. Kemudian dia memiliki pembuluh darah. Pembuluh darah yang menuju jantung disebut dengan vena. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh disebut dengan aorta. Nah, vena ini, vena cava inferior, vena cava superior, dia akan bertemu di dalam muara yang disebut dengan vena cava. Vena cava itu nanti akan masuk ke jantung. Sedangkan pembuluh darah besar yang meninggalkan jantung yang berangkat dari ventrikel kiri, itu disebut dengan aorta. Ini dia. Ya. Ini adalah arteri pulmonalis dari kunci lah, hati. Sorry ya, ada yang jadi dari ventrikel kiri menuju paru-paru adalah arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru menuju jantung vena pulmonalis. Nah, inilah sirkulasi. Jadi, sirkulasi darahnya adalah jantung seluruh tubuh kembali ke jantung, jantung paru-paru kembali ke jantung. Paham ya? Itu prinsipnya dulu. Jadi, sirkulasi darah di jantung itu ada 3 sebenarnya. Jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Jantung paru-paru kembali ke jantung. Jantung ke arteri koronaria atau jantung ke sirkulasi darah koroner. Gitu. Ada 3 sirkulasi. Nah, suplai darah nutrisi ke jantung. Nah, ini melalui koronaria. Ada melalui masuk ke sel otot jantung arteri koroner, meninggalkan dari sel otot jantung adalah vena koroner atau koronaria. Oke ya. Jadi jantung letaknya di rongga dada, di atas diafragma, di sebelah kiri, sebesar kepalan tangan dengan berat 250 sampai 360 gram. Ya kan? Nah, kemudian lokasinya, lapisan pelindungnya, lapisan dindingnya, ruangnya ada berapa. Jadi kalau ada orang mengalami bocor jantung, bisa katupnya yang bocor, bisa sekatnya yang bocor. Gitu. Ya. Nah, ini. Ini dari segi letak. Rongga torak kan? Rongga dada. Di bagian permukaan luar itu ada kosta. Ini kosta, ini iga. Ini diafragma ke sini. Di atas diafragma. Kalau kita hitung mulai dari ICS 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu ICS? Interkosta. Jadi ketika Anda melakukan pemeriksaan ketuk atau perkusi, Anda coba ketuk bagian interkostal 2, 3, 4, 5, 6. Bagian kiri. Bagian kanan 2, 3, 4, 5, 6. Kiri itu bisa sampai 7 ke sini. Nah, jantung diperkusi bunyinya dullness. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, kita periksa ketuk di ICS ini. Nah, dia dilindungi, diapit oleh 2 organ yang disebut dengan paru-paru. Tapi mayoritas letak anatominya adalah sebelah kiri. Oke. Nah, ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Di atas diafragma. Ini anatomi.
Nah, ini selaput pembungkus. Jadi jantung dilapisi oleh selaput pembungkus yang disebut dengan perikardium. Anda biar mudah menghafal adalah dari kata core, jantung. Karena itu akan berbeda nanti ketika selaput pembungkus paru namanya pleura. Selaput pembungkus abdomen namanya peritoneum. Selaput pembungkus jantung namanya perikardium. Oke ya. Nah, perikardium parietal yang bagian luar ini dia akan menempel di rongga torak. Perikardium visceral dia akan menempel di otot jantung. Nah, di antara perikardium visceral dan parietal, dia diisi oleh cairan fluid, atau fluid ini cairan ya, cairan serus dengan komposisi 50 cc. Tujuannya untuk apa? Jantung kita itu melakukan kontraksi. Kontraksi, relaksasi. Mengurangi tekanan fungsi cairan itu. Biar dia ketika dia kontraksi, dia tidak akan mengecil banget. Dan ketika dia relaksasi, dia tidak akan mengembang. Jadi ada tarikan yang diikat oleh cairan ini, yang disebut dengan cairan perikardial. Oke ya. Nah, kemudian kita bicara otot. Otot jantung, ini lapisan luar. Ada yang disebut dengan miokardium. Sebelum miokardium, otot paling luar disebut dengan epikardium. Epikardium, miokardium, endokardium paling dalam. Ya. Jadi lapisan paling luar apa? Perikardium. Epikardium, miokardium, endokardium. Oke. Nah, kemudian kita lihat adalah, nah ini kalau kita lihat ototnya ya, ini miokardium bagian sini. Ini ke paru-paru. Ini perikardium parietal. Nah, ini disebut dengan endokardium, bagian dalam. Jadi, otot jantung paling dalam adalah endokardium. Letak di atas diafragma. Kalau kita analogkan di sini. Letaknya adalah di atas diafragma. Kemudian kalau kita lihat ruang, atrium, ventricle. Atrium kanan, ventricle kanan. Atrium kiri, ventricle kiri. Bisa? Nah, Anda lihat dari segi anatomi, antara atrium kanan dengan atrium jantung kanan dengan jantung kiri, lebih tebal pada jantung kiri. Atrium dengan ventricle lebih tebal pada ventricle. Ventricle kanan dengan ventricle kiri lebih tebal pada ventricle kiri. Kenapa di ventricle kiri lebih tebal? Karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh melewati aorta. Sedangkan ventricle kanan lebih tebal dari atrium kanan karena dia akan memompa darah menuju paru-paru. Ya. Jadi otot jantung yang paling besar adalah ventricle kiri. Kemudian baru kanan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat katup. Ini atrium kanan, ini ventricle kanan. Ada katup? Ada. Inilah yang kita sebut dengan tricus pedalis atau atrioventricularis atau katup tricus pedalis. Atrium kiri dengan ventricle kiri ada katup bicus pedalis. Ya. Ventricle kiri dengan arteri pulmonalis ada katup pulmonal. Ventricle kanan dengan aorta ada katup aorta. Bisa? Nah,
Kalau terjadi patologis pada pasien, gangguan jantung itu bisa sekat ini bocor, septum antara jantung kiri dengan jantung kanan, ini bisa bocor. Ini biasanya pada anak kecil, ketika pertumbuhan jantungnya tidak sempurna pada saat janin. Atau katupnya yang bocor. Ini juga bisa terjadi. Nah, ingat SMA, jantung kanan dengan jantung kiri, bedanya apa? Kanan lebih banyak CO2, kiri banyak O2. Karena kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Oke ya. Jadi, kalau kita lihat dari segi letak di atas diafragma, di rongga torak, di belakang kosta diapit oleh dua paru dan lebih terletak di posisi kiri. Oke. Selaput pembungkus namanya perikardium, parietal dan visceral. Dia memiliki lapisan otot disebut dengan epikardium, miokardium, endokardium. Dan dia memiliki 4 katup. Lebih sebenarnya, di sini juga ada katup. Jadi katup pulmo itu 2. Katup aorta 1, katup vicus dan tricus. Oke ya. Dan katup itu diikat oleh yang namanya chorda tendine. Ini dia. Ini otot. Untuk membuka dan menutupnya katup. Nah, ini harus hafal. Ini anatomi loh. Nah, kalau kita lihat ini. Ini atrium kiri. Lihat ototnya. Pada ventrikel kiri. Tebal nggak? Tebal. Ini ventrikel kiri. Ini otot papilarnya. Nah, ini disebut dengan katup bicuspidalis atau katup mitral pada kondisi tertutup. Siapa yang mengatur membuka dan menutupnya katup ini? Ini disebut dengan chorda tendine. Ya. Nah, ini katupnya. Jadi ini makanya disebut dengan tricuspidalis, 3 daun, 3 bukan. Bicuspidalis kayak 2 daun. Ini katup semilunar aorta. Kenapa disebut dengan semilunar aorta? Karena dia seperti bulan sabit, semi, setengah bulan. Luna itu bulan. Luna, lunar, bulan. Jadi semilunar adalah seperti setengah bulan. Nah, ini disebut dengan katup pulmo, semilunar pulmo. Ini bentuk katup. Ya. Nah, ini pada saat otot relaksasi, masuknya darah ke jantung. Bisa ya? Ini pada saat sistol, kontraksi. Nah, ini dia menutup, ini dia membuka. Ini pada saat diastol. Nah, serabut otot jantung. Jadi kita masuk ke miokard, otot jantung. Hubungan antar sel otot jantung membentuk struktur yang disebut dengan intercalated disc. Kemudian di intercalated disc terdapat 2 macam penghubung, desmosom, penghubung secara mekanik, dan gap junction, sinap listrik. Ini. Makanya di jantung itu ada yang disebut dengan bioelektrik jantung. Karena komposisi berangkat dari komposisi otot jantung. Ya. Nah, ini disebut dengan gap junction. Makanya serabut otot jantung itu beda sendiri. Udah belajar kan tentang otot? Ada otot lurik, ada otot jantung. Nah, serabut otot jantung itu beda sendiri. Ini disebut dengan intercalated disc. Ya.
Oke, kita masuk ke sirkulasi darah jantung. Nah, sekarang gini. Yang berwarna biru itu adalah vena. Yang berwarna merah adalah arteri. Nah, kalian belajar pembuluh darah sekarang. Pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung adalah vena. Ini dia. Sifat pembuluh darah adalah dia yang pertama menuju jantung. Yang kedua adalah dinding ototnya lebih tipis dibandingkan arteri. Yang ketiga, dia memiliki sekat sepanjang pembuluh darah, sepanjang seluruh tubuh. Nah, pertanyaan saya, jantung itu di dada. Di telapak kaki ada pembuluh darah nggak? Ada. Kenapa darah dari kaki bisa naik ke jantung? Artinya dia melawan gravitasi bumi. Nah, karena di sepanjang pembuluh darah vena itu banyak katup. Dan dia akan naik meningkat apabila dipengaruhi juga oleh daya komplain jantung, daya pompa jantung, dan juga dipengaruhi juga oleh kontraksi otot ketika kita berjalan. Gitu, ya. Nah, kemudian dan dia vena banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Yang kedua, dinding ototnya lebih tebal dibandingkan vena. Yang ketiga, dia banyak mengandung oksigen. Yang keempat, karena dinding ototnya lebih tebal, tekanannya lebih tinggi. Anda bandingkan ketika sapi dipotong lehernya dengan darah yang keluar lewat kaki. Karena tekanannya lebih tinggi, jadi pancurannya atau pancarannya lebih kuat pada arteri. Oke ya, bisa? Nah, sekarang kita belajar sirkulasi darah seluruh tubuh. Darah yang berasal dari tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas disebut dengan vena cava superior, vena cava inferior akan bermuara di vena cava. Darah yang bermuara di vena cava akan masuk ke atrium kanan. Hafalin ya. Nah, dari atrium kanan, ketika darah banyak di atrium kanan, tekanannya tinggi. Sehingga dia akan mendorong katup tricuspidalis, darah masuk ke ventrikel kanan. Nah, ketika darah banyak masuk ke ventrikel kanan, tekanan yang di ventrikel lebih tinggi mana dengan atrium? Lebih tinggi ventrikel. Sehingga dia akan mendorong katup menutup. Ada macam aliran balik. Jadi ketika air banyak masuk ke dalam rongga ini, rongga ventrikel kanan, sedangkan di sini ada kapasitas maksimal ruang, dia akan menyebabkan air itu berbalik nggak mendorong ini. Iya kan? Seperti air masuk ke dalam pintu rumah, sedangkan di dalam ruang itu sudah penuh air itu akan mendorong pintu untuk menutup dengan kuat. Nah, sama di sini juga. Sehingga katup menutup. Ketika katup menutup, disitulah bunyi si sol 1. Oke, kanan. Nah, darah yang sudah masuk ke ventrikel kanan akan dipompa oleh otot ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis. Sehingga katup pulmo, semilunar pulmo terbuka, masuklah
darah ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran gas. Arteri tadi banyak mengandung CO2 kan? Terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2 di atmosfer melalui proses pernafasan kita. Di mana dia terjadi di sini adalah di alveoli. Terjadi perfusi, ya. Nah, akhirnya darah yang banyak mengandung oksigen akan masuk ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis akan dibawa ke atrium kiri. Dari atrium kiri darah akan mengalir ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri akan dipompa. Lihat otot ventricle kiri lebih tebal dibanding yang lain? Ya, artinya kekuatan pompanya lebih besar. Dia akan memompa darah menuju aorta dengan tekanan yang lebih tinggi. Nah, ketika darah masuk ke dalam aorta, darah yang berbalik, ketika tekanan sudah masuk ke sini, air berbalik, ini menutup aorta. Sehingga darah masuklah ke arteri. Atas, arteri ascendent, bawah, abdominal, dan arteri descendent. Baru masuk ke periferal. Oke, paham sampai sini? Nah, Anda ingat bunyi jantung seperti apa? Loop, dup. Loop, dup. Loop disebut dengan sistol 1, dup disebut dengan sistol 2. Dari mana datangnya loop dan dup? Dari menutupnya katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Dari mana datangnya bunyi dup, sistol 2? Dari menutupnya katup semilunaris dan aorta. Oke, bisa ya? Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini proses sirkulasinya. Jadi, pertama darah akan terjadinya pertukaran darah yang mengandung CO2 dengan O2 adalah di paru. Pembuluh darah yang memompa darah dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh adalah aorta. Aorta akan menuju ke arteri kapiler sehingga menujulah ke jaringan. Kan gitu. Oke? Makanya di jantung itu ada sirkulasi yang disebut dengan sirkulasi pulmonal, ada yang disebut dengan sirkulasi sistemik. Apa itu sirkulasi pulmonal? Sirkulasi darah dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Ada yang disebut dengan sirkulasi sistemik. Sirkulasi darah dari jantung, seluruh tubuh, kembali ke jantung. Bisa? Bisa nggak bisa? Harus bisa. Oh nggak ngerti jantung. Ya, saya tidak terima tawaran, saya tidak terima bergaining, saya nggak ngerti Bu, harus ngerti. Habis ini ada PR lagi untuk praktikum besok. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau lebih jelas. Bisa Anda pahami ini? Rendah O2, tinggi CO2. Atrium kanan menerima darah dari vena cava. Dari atrium kanan melewati katup tricuspidalis menuju ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan arteri pulmonalis. Kemudian vena pulmonalis menuju ventrikel kiri. Ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis, atrium kiri melewati katup bicuspidalis menuju ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri menuju katup aorta,
melewati aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, inilah sirkulasi tubuh kita. Inilah jantung Anda memompa setiap saat begini. Nah, menutupnya katup trikus dan bikus, kemudian katup pulmo dan aorta, itulah yang akan menimbulkan bunyi sistol 1, sistol 2. Oke? PR-nya nanti adalah menjelaskan anatomi jantung, sirkulasi jantung dalam bentuk video. Jadi bisa tidak bisa kudu bisa. Oke ya. Nah, satu lagi sirkulasi jantung yang belum, yang disebut koronaria. Jantung tugasnya adalah dia yang baik nih. Dia adalah organ yang sangat baik. Dia memberikan nutrisi kepada seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan memompa darah tersebut ke seluruh tubuh. Itu jantung. Nah, sekarang jantung itu dapat nutrisi enggak? Dapat. Dari mana? Dari pembuluh darah koroner. Arteri koronaria. Nah, apa pembuluh darah yang mendarahi jantung? Nah, ini. Ini bagian venanya. Kalau kita lihat anatomi luar ya, seperti ini. Dan ada koronaria. Nah, ini disebut dengan koronaria. Jadi pembuluh darah yang memberikan nutrisi kepada sel otot jantung melalui arteri koronaria, kemudian mengembalikan darah yang banyak mengandung CO2 melalui vena koronaria. Ya, sirkulasinya sama. Cuman bedanya adalah koroner ini adalah memberikan pembuluh darah yang masuk ke sel otot jantung, memberi nutrisi ke sel otot jantung. Makanya ada orang yang sakit jantung koroner. Artinya apa? Pembuluh darah di otot jantungnya tersumbat, yang disebut dengan iskemik. Penyumbatan pembuluh darah otot jantung itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah aterosklerosis. Penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh akumulasi lemak. Atau arteriosklerosis bisa. Oke ya. Nah, ini tinggal Anda menghafal cabang pembuluh darah. Anterior cardiac vein atau vena depan vena depan jantung. Vena anterior, ya. Nah, anatomi beres, masuk ke fisiologi. Fisiologi fungsi jantung itu pertama adalah untuk aktivitas listrik. Yang kedua mekanik. Yang ketiga mengontrol kerja jantung. Yang keempat mengontrol curah jantung. Yang kelima sirkulasi koronaria. Nah, apa itu listrik jantung? Jantung memiliki kemampuan membentuk depolarisasi spontan. Potensial aksi sendiri. Sistem penghantar khusus yang disebut dengan sel autoritmik. Auto sendiri, ritmik irama. Berarti dia memiliki hantaran sendiri, potensial aksi sendiri. Nah, sifat sistem penghantar khusus ini adalah otomasi, kemampuan menghasilkan info secara spontan. Ritmik, keteraturan membangkitkan impuls. Daya penerus menghantarkan impuls, dan peka rangsang, kemampuan berespon terhadap rangsang. Oke. Nah, pernah dengar kata S-anode dan A-phenol? Tidak. Dia memiliki sistem penghantar khusus yang disebut dengan S-anode, atau istilahnya kita sering dengan pacemaker. Apa itu SA?
sinoarterial nodus. Jadi node ini atrial, sinus arterial nodus, arterial ya. Nah, di sini letaknya. Di dekat atrium. Ya. Nah, dia dekat dengan vena cava superior. SA node 70 sampai 80 kali per menit kecepatan. Kemudian ada AV node, atrioventricularis nodus atau node antara atrium kanan dengan ventricle. Nah, di sini letak. Ya. Ini kelistrikan itu. Kemudian dari SA node ada disebut dengan internodal arterial pathway. Jadi dari SA node ada pathway-nya, jalurnya ke sini. Akhirnya dia nanti akan bermuara di AV node. Nah, kemudian AV junction. Arterioventricular junction. Barulah dia akan bermuara di bundle His. Ya. Kemudian dia akan bercabang. Nah, terakhir dia akan bermuara di sistem Purkinje. Inilah impuls hantaran listrik jantung. Jadi stimulus datang ke atrium, akhirnya menstimulus SA node, kelistrikan, dia menghantarkan listrik itu ke kanan dan ke kiri melalui percabangan atrial pathway ini, internodal, ya, sehingga dia akan bermuara di AV node. Setelah bermuara di AV node, dia akan membawa adalah ke bundel, ke cabang-cabang, ke bundel His ini. Terakhir adalah ke serabut Purkinje, barulah ventricle berkontraksi. Tujuannya apa? Kontraksi otot jantung. Jadi ketika SH node mengantarkan impuls ke atrium, terjadilah kontraksi atrium. Ketika impuls sampai ke ventricle, terjadilah kontraksi ventricle. Apa tujuan ini semua? Untuk pompa darah di jantung. Bisa? Nah, biar Anda lebih paham, nanti lihat video di YouTube ya. Bagaimana kelistrikan elektriknya pada jantung. Saya nggak download video ini soalnya. Nah, ini dia. Pernah lihat gambaran EKG nggak? Pernah, pasti pernah. Nah, itu menggambarkan. Jadi, elektrikal itu, listrik itu mengalirnya seperti ini. Ada yang disebut intercalated disk tadi kan, dengan gap junction ini. Nah, kalau kita lihat di gambaran EKG, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia patologis, nanti kalau Anda masuk ke KMB ya, ke patologi, nanti di patofisiologi nggak ada ya. Patofisiologinya superficial banget, nggak belajar tentang patofis jantung masalahnya. Nanti akan melihat EKG yang berbeda itu seperti apa. Gitu. Nah, dari SA node, ketika dia berkontraksi, nah ini impulsnya. Electrical activity replicate to AV node to internodal pathway. Sehingga ventricle terjadilah depolarisasi. Yang enggak warna ungu bisa terjadilah konduksi di AV node. Ya. Kemudian baru ke AV node, ke cabang, ke bundle His, kemudian baru menuju ke Purkinje. Ya, depolarisasi wave, ini gelombang depolarisasi dari bagian apex itu ini ya, bagian apex jantung ya. Jadi intinya adanya rangsang listrik ke atrium, ke SA node, terjadi depolarisasi
listrik itu disebar ke sini, ke atrium, kemudian terjadi kontraksi atrium, kemudian disebar lagi ke serabut Purkinje, terjadilah kontraksi pada ventricle. Oke, seperti apa bentuknya? Nah, kalau kita lihat, nah ini nggak usah nih. Mau belajar tentang ion pada otot nggak? Saya nggak menuntut, nggak apa-apa. Nah, ini potensial aksinya berat. Jadi ada proses perpindahan kalsium, intrasel dan ekstrasel. Kita lewat aja ini ya. Nah, ini juga nggak usah, lanjut ke sini aja. Nah, modulasi kontraksi miokard. Oke, kemarin kita tidak belajar tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu ada sistem saraf simpatis, ada sistem saraf parasimpatis. Nah, simpatis itu akan meningkatkan denyut jantung. Parasimpatis akan menurunkan denyut jantung. Bagaimana proses terjadinya saraf simpatis meningkatkan denyut jantung? Dia akan melalui proses yang disebut dengan ion channel. Inilah terlibatnya AMP siklik dengan bantuan kalsium. Nah, sampai situ aja dulu. Jadi yang harus Anda hafalkan adalah fungsi epinefrin. Epinefrin dari medula adrenal, norepinefrin dari saraf simpatis, gitu. Dia akan menyebabkan kontraksi pada otot jantung. Itu ya yang harus Anda hafal ya. Jadi simpatis akan menyebabkan kontraksi pada otot jantung. Oke. Nah, baru kita udah belajar tadi kan depolarisasi elektrik S anode, A anode, bundel His, serat Purkinje. Baru kita belajar EKG. Tubuh manusia bersifat sebagai konduktor. Artinya konduktor apa? Penghantar. Sehingga memungkinkan penempatan elektroda di permukaan tubuh dapat merekam peristiwa listrik di dalam tubuh. EKG merupakan penjumlahan aktivitas listrik yang berasal dari semua sel otot jantung aktif. Nah, kalau kita lihat, kalau Anda pernah di EKG, Anda pasti pernah dipasang seperti ini. Nah, elektroda yang dipasang di dada ini urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Anda akan belajar ini. Sampai pemasangan EKG. Ya. Nah, ini pemasangan elektroda EKG. Tujuannya apa? Melihat elektrik pada jantung. Artinya melihat kontraksi jantung. Apakah jantung itu normal? Apakah jantung itu patologis? Gitu. Nah, gelombang normal pada jantung itu ada ilmunya yang disebut dengan PQRST. Dari P menuju Q, ini adalah gelombang atrium. QRS adalah gelombang ventricle. S menuju T, depolarisasi menuju gelombang atrium. Ya, nah, P depolarisasi atrium ini, P wave. Q depolarisasi di berkas His. Ingat tadi bundel His? R depolarisasi menyebar dari bagian dalam ke bagian luar dasar ventricle. PR, waktu yang dibutuhkan oleh impuls dari S anode ke A anode terjadi perlambatan A anode. PR. QRS depolarisasi ventricle. Lebih tinggi kan? Karena otot pada ventricle lebih
tebal, daya kontraksinya lebih besar. Segmen ST waktu sejak akhir depolarisasi ventrikel sebelum terjadinya repolarisasi. ST. Barulah T, repolarisasi atrium. Dari T kembali ke P. Interval T, waktu saat terjadinya relaksasi dan pengisian ventrikel. Nah, kalau kita melihat pasien dengan kondisi patologis, gelombang P ini bisa berbeda. Bisa dia menurun ke bawah. Atau dia naik ke atas. Atau gelombang Q-nya ini turun banget ke bawah. Dia tidak sama dengan S, tapi dia lebih ke bawah. S. Atau dia lurus ke atas semua. Nah, itu bisa dinilai. Kalau darah dasarnya dari sini. Kalau ada masalah di atrium, gelombang P, di atrium ada sumbatan, berarti ada perubahan di gelombang P. Kan gitu. Kalau Q, depolarisasi berkasis, ada masalah di situ. Kan ada perubahan gelombang Q. Bisa dipahami sampai sini? Pusing? Wajar. Sok minum dulu, saya mau ngopi dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana gelombang P ini. Berarti hantaran listriknya sampai sini. Anda lihat warna ungu? Bagaimana gelombang PQ terbentuk? Anda lihat nih, garis P. Hantaran sedikit, garis P-nya baru segini. Tapi ketika gelombang P, segmen PQ, hantaran listriknya sudah seperti ini. Kemudian bagaimana gelombang Q? Berarti hantaran listriknya baru di sini. Pur Q-nya. Di bundel His. Nah, kemudian bagaimana PQR? Gelombang listriknya ke sini. PQRS. Belum semua ventrikel. Ya kan? Nah, ketika dia udah masuk semua ventrikel, PQRS. Betul. Masuk ke T, naik lagi. Masuk, ulang lagi di awal, mulai lagi dari sini. Paham? Nah, oke, saya ajarin tentang, jadi nyambungnya elektrik dengan darah gimana, Bu? Gini. Ingat nggak tadi? Darah yang berasal dari seluruh tubuh, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah bermuara di mana? Vena cava kan? Vena cava masuk ke atrium kanan. Nah, darah yang masuk ke atrium kanan yang berasal dari vena cava dan darah yang berasal dari vena pulmonalis yang berasal dari paru-paru kan terkumpul di atrium. Betul nggak? Darah yang terkumpul di atrium inilah yang dipompa oleh bantuan elektrik. Listrik jantung masuk ke ventrikel. Ini tujuannya. Sehingga ketika atrium ini berkontraksi secara serentak, darah akan masuk ke ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Dengan dibukanya katup trikus dan vicus. Nah, setelah darah masuk di ventrikel, darah akan dipompa menuju aorta dan paru-paru. Ingat arteri pulmonalis? Dari ventrikel kanan, dia akan memompa darah menuju vena pulmonalis ke paru-paru. Dari ventrikel kiri, dia akan memompa darah ke aorta menuju seluruh tubuh. Inilah yang disebut dengan gelombang PQRST. Nah, ketika dia relaksasi lagi, pengisian darah lagi, ini kan itu penutup nih, katupnya.
Ketika dia relaksasi lagi, barulah berbalik gelombangnya menuju P. Paham ya? Jadi yang membantu memompa darah di otot jantung adalah bantuan dari elektrik jantung. Nah, bisa kita gambarkan bahwa kalau ada kelainan pada otot jantung, kelainan pada saat pemompaan darah oleh otot jantung, terlihatlah di gambaran EKG PQRST. Gitu. Ya. Ini normal. Ini ada blok. Beda nggak kalian lihat? Ini normal nih. EKG normal. EKG normal. Ketika ada bermasalah blok pada titik ketiga, nah ada gelombang PQRS di sininya, elevasi. Ini atrial fibrilasi namanya. Getaran atau irama pada atriumnya tidak bagus. Ini gelombang patologisnya. Ini gelombang patologisnya. Ventricular fibrilasi, ini gelombang patologis. Paham? Kalau tidak ada detak jantung, bentuk gelombangnya adalah garis lurus. Oke. Nah, sekarang fisiologinya bagaimana peristiwa mekanik jantung, siklus jantung, kontraksi, relaksasi, dan perubahan aliran darah melalui jantung. Terjadi akibat perubahan ritmik dari aktivitas kelistrikan jantung. Ada 7 fase. Kontraksi ventrikel isovolumetrik, ejeksi cepat, ejeksi lambat, relaksasi ventrikel, pengisian ventrikel cepat, pengisian ventrikel lambat, dan sistol atrium. Jadi dari jantung itu ada peristiwa sistol ventrikel dan diastol ventrikel. Nah, inilah disebut dengan siklus jantung. Ingat, darah masuk dari vena cava dan paru, vena cava seluruh tubuh, menuju dari atrium ventrikel, kemudian satu ke paru, kemudian masuk dari paru ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini alirannya. Ya. Bisa? Salah ya. Jadi ini yang disebut dengan fase diastol. Yang ini. Atrial diastol, ventricle systole. Ventricle diastol, atrial systole. Apa itu artinya atrial? Atrium. Apa itu ventricle systole? Di ventricle. Ventrikular, ventricle systole. Pada saat ejeksi otot ventricle. Pada saat ejeksi otot atrium. Nanti saya bagi PowerPoint-nya. Anda pusing? Gimana, paham nggak? Saya juga pusing ngomong ya. Hidungnya rada nggak enak nih, kurang enak badan sebenarnya. Jadi saya minum kopi ya. Nah, kalau kita gambarkan EKG dengan kondisi sistol dan diastol terjantung, ini grafiknya seperti ini. Jadi pada saat atriumnya sistol, atriumnya banyak terisi darah dari seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, ini gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian masuk ke fase ventricle ini. Isovolumetrik, ventrikular kontraksi, kemudian ventrikular sistole. Ini gelombangnya. Dan lihat yang merah ya. Ini. Kemudian pada saat mitral itu katup bikus ya.
Jadi katup bikus itu disebut dengan katup mitral. Kalau katup trikus itu disebut dengan katup AV. AV itu adalah atrioventricularis. Nah, ini terbukanya katup mitral katanya. Jadi early ventricular diastole. Pada fase ini adalah late ventricular diastole. Jadi pada fase diastole ventricle. Ini adalah pada fase sistole atrium. Ini arti gelombang. Nggak dihafalin nggak apa-apa. Ini nggak harus, minimal Anda paham aja. Jadi kalau misalnya nanti ngambil S1, terus ngambil S2, nah ini harus hafal nih jantung ini. Ya. Nah, apa artinya S1 dan S2? Sistol 1, sistol 2. Bunyi jantung. Jadi heart sound, heart rate, irama jantung itu 100-135. Sistol 1, loop, loop, dup, loop, dup, loop, dup. S1, sistol 1, sistol 2. Kenapa bunyi dup lebih kuat? Karena adalah pada saat sistol pada ventricle. Bunyi jantung pada otot ruang jantung ventricle. Ya, di loop dup. Nah, patologisnya seperti apa? Loop dup dup atau loop dup. Itu bisa. Atau juga bisa juga seperti bunyi tapak kuda. Gitu. Nah, itulah kalau sudah ada bunyi jantung S3, S4, itu adalah patologis. Kecuali anak yang baru fase pertumbuhan itu masih fisiologis S3-nya. Atau ada juga disebut dengan istilah bunyi jantung galop. Gitu. Ya. Nanti Anda belajar patologisnya seperti apa. Ini fisiologisnya. Jadi normal jantung Anda seperti ini. Oke. Nah, loop terjadi saat penutupan katup AV. Karena vibrasi pada dinding ventricle dan arteri. Dup terjadi saat penutupan katup semilunar. Dimulai pada awal relaksasi diastole ventricle akibat tekanan ventricle kiri kanan lebih rendah dari tekanan aorta. S3, jadi bukan hanya pendidikan S3 ya. Jantung juga ada S3, bunyi jantung. Disebabkan oleh vibrasi dinding ventricle karena darah masuk ke ventricle secara tiba-tiba pada saat pembukaan katup AV. Apa itu AV? Atrioventricularis. Anda coba belajar menghafal atrioventricularis. Berarti ada istilah kata atrio, ada kata ventricle. Gitu ya. Pada akhir pengisian cepat, ventricle. S3 sering terdengar pada anak dengan dinding torak yang tipis atau penderita gagal ventricle. Jadi kalau pada anak itu masih dianggap normal. Tapi kalau terjadi pada orang dewasa, itu sudah patologis. S4 terjadi akibat osilasi darah dan rongga jantung yang ditimbulkan oleh kontraksi atrium dan jarang terjadi pada individu normal. Mayoritas adalah patologis. Jadi normal itu hanya 2, S1 dan S2. Lu, dup, lu, dup, lu, dup. Gitu. Ya. Oke, bagaimana kita mendengarkannya? Anda taruh stetoskop di ICS. Anda hitungnya gini. Ini klavikula kan? Di sini ada sternum kan? Nah, hitung. ICS 1, ICS 2, kiri. Bagaimana cara mencari ICS? Anda pegang dada. Yang keras itu tulang. Antar tulang ada yang cekukan, itu disebut dengan interkosta. Jadi dengan jari Anda pilih interkosta 1, interkosta 2. Anda akan mendengarkan bunyi jantung. Dan Anda gunakan stetoskopnya adalah yang belakangnya kecil, disebut dengan bell itu. Itu untuk khusus untuk mendengarkan bunyi jantung. Ya. CS2 ini 2,
3, 4, 5, 6. Dengarkan di sini. Ini kiri, kanan 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang disebut dengan bagian apex. Ujung jantung itu disebut dengan apex jantung. Itu biasanya antara 6 dan 7 didengarnya. Antara ICS 6 dan 7. Nah, inilah titiknya. Oke. Nah, ini apex jantung, apex of heart. Nah, ini. Base of heart. Oke ya. Nah, ada lagi bunyi patologis, satu lagi murmur yang disebut dengan bising jantung. Suara jantung abnormal akibat adanya arus turbulen di dalam rongga jantung dan pembuluh darah. Arus turbulen umumnya terjadi karena kelainan katup, yaitu stenosis. Katup tidak dapat membuka secara sempurna. Atau insufisiensi katup. Katup tidak dapat menutup secara sempurna. Murmur diastol setelah S2 akibat stenosis katup AV atau insufisiensi katup semilunar. Sedangkan murmur diasistol setelah S1 akibat insufisiensi katup AV atau stenosis katup semilunar. Itu yang disebut dengan bunyi murmur pada jantung ya. Nah, pengontrolan kerja jantung. Kemarin kita sudah belajar sistem saraf, ya. Jantung dikontrol oleh medula oblongata. Dia akan mengatur saraf simpatis, parasimpatis. Simpatis dihasilkan dari norepinefrin, parasimpatis dihasilkan dari asetilkolin. Nah, efeknya adalah reseptor beta, autorhythmic cell, input natrium, dan influx kalsium. Sehingga denyut jantung meningkat. Terjadi depolarisasi rate ya. Denyut jantung meningkat. Sedangkan parasimpatis, muscarinic receptor, autorhythmic cell, kemudian meningkatnya kalium, efflux kalium, kalsium, influx. Hiperpolarisasi sel sehingga denyut jantung menurun. Jadi simpatis meningkatkan denyut jantung, parasimpatis menurunkan denyut jantung. Melalui apa? Melalui proses beta reseptor autorhythmic. Simpatis akan meningkatkan natrium, sedangkan kalsium influx, sedangkan parasimpatis meningkatkan kalium efflux dan menurunkan kalsium influx. Siapa yang mengaturnya? Medula oblongata. Oke ya. Nah, ini dia. Efek autonomic nervous system. Oke, ini dia palin. Kemudian pengontrolan curah jantung. Nanti Anda akan sering mengenal istilah curah jantung atau cardiac output. Jadi diagnosa keperawatan itu nanti akan sering mendengar penurunan curah jantung atau penurunan cardiac output atau peningkatan curah jantung atau peningkatan cardiac output. Jadi Anda harus belajar menghafal apa itu curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa oleh tiap ventrikel dalam waktu 1 menit. Itu curah jantung. Pada orang dewasa, istirahat tanpa aktiviti, itu 5 liter. Dan dia akan meningkat sesuai dengan kebutuhan. Nah, curah jantung, rumusnya adalah
isi sekuncup dikali dengan denyut jantung per menit. Isi sekuncup itu disebut dengan stroke volume. Volume darah yang dipompa ventrikel tiap denyut. Jadi, curah jantung itu darah yang jantung memompa darah setiap menit, sedangkan stroke volume adalah ventrikel. Darah yang dipompa oleh ventrikel. Oke. Nah, setiap berdenyut, ventrikel memompa lebih kurang 2 sampai 3 volume. Ya. 2/3 volume. Jumlah darah yang dipompa disebut dengan fraksi ejeksi. Sisa darah yang masih ada di ventrikel setelah sistol berakhir disebut dengan volume akhir sistol. Jumlah darah yang dapat ditampung ventrikel sampai diastol berakhir disebut dengan volume akhir diastol. Oke? Jadi cardiac output sekali jantung memompa darah dalam menit, stroke volume adalah sekalinya ventrikel memompa darah tiap denyut. Hafalin ya. Nah, di sini. Kalau tidak ada aktivitas, misalnya pada saat kita tidur, moderate change, terhadap perubahan lingkungan dan temperatur. Jadi efek variasi kondisi pada cardiac output. Cardiac output akan meningkat pada orang yang cemas. Excitement itu 50 sampai 100%. Tapi kalau tidak cardiac output tidak ada perubahan pada orang tidur. Moderat tuh perubahan lingkungan yang biasa ya, sedang pada temperatur gitu. Nah, sedangkan meningkat pada tingkat kecemasan. Makan. Meningkat nggak cardiac outputnya? Meningkat. Exercise. Aktivitas. Temperatur lingkungan yang tinggi. Kehamilan dan epinefrin. Sedangkan menurun pada saat duduk atau standing from lying position. 20 sampai 30%. Rapid arrhythmia, heart disease, orang sakit jantung. Aritmia, denyut jantung, irama jantung. Oke, jadi mayoritas kalau orang yang, misalnya kalau anxiety itu misalnya gini, Anda deg-degan nih mau ujian, jantungnya cepat nggak? Cepat, artinya cardiac output-nya meningkat. Tapi kalau orang yang sakit jantung nggak bisa beraktivitas, dan jantungnya lemah, berarti artinya adalah cardiac output-nya menurun. Gitu. Nah, mayoritas orang yang sudah mengalami gagal jantung, itu cardiac output-nya menurun. Makanya di diagnosa keperawatan itu sering disebut penurunan cardiac output. Karena penyumbatan pembuluh darah koronaria atau penyumbatan pembuluh kelainan katup jantung atau kenapa, patofisiologinya apa sehingga cardiac output-nya menurun. Gitu, ya. Oke. Lanjut. Nah, cardiac output fungsinya untuk melihat irama jantung dan stroke volume. Irama jantung itu adalah depolarisasi autorhythmic cell, ya, is low by parasympathetic. Berarti dia menurun pada fase parasimpatis. Is made fast, cepat, pada saraf simpatis. Epinefrin dari adrenal medula. Anda bingung nih, adrenal medula itu di mana? Di ginjal, di atas ginjal. Di atas ginjal ada kubah, namanya adrenal. Di dalam adrenal ada medula, makanya disebut dengan medula adrenal. Dia akan menghasilkan hormon yang disebut dengan epinefrin. Duh. Gimana kuliah hari ini? Luar biasa. Ini nonton YouTube ya. Kemudian stroke volume adalah untuk kontraksi ventrikel pada otot. Dilihat adalah kontraktilitinya. Ya. Length tension relationship of muscle fiber. Berarti pada otot, kekuatan otot. Kemudian akan dilihat adalah venous return. Venous return itu apa? Darah yang masuk ke jantung.
Jadi kemampuan pompa otot skelet dan kemampuan pompa respiratorinya seperti apa. Jadi itu tujuan fungsinya cardiac output itu. Misal, tadi saya sempat bilang nggak, kenapa darah dari kaki bisa naik ke jantung? Salah satunya adalah di sepanjang pembuluh darah vena banyak katup. Satu. Yang kedua adalah pompa otot skelet. Jadi ketika kita berjalan kaki, otot berkontraksi. Nah, ketika otot berkontraksi itu, dia akan menekan pembuluh darah. Sehingga darah tidak bisa turun lagi ke bawah. Gitu. Makanya terjawab, kenapa kalau kita naik mobil lama, berjam-jam tidak turun dan tidak jalan kaki kita bengkak. Karena tidak adanya pompa otot skelet. Gitu. Terjawab ya? Dan bisa dipengaruhi juga oleh apa? Pompa respiratori, kemampuan orang bernafas pada proses respiratori. Oke? Lanjut. Jadi, apa yang mempengaruhi cardiac output dan tekanan darah? Yang pertama adalah afterload. Yang kedua, contractility. Yang ketiga adalah prelude. Apa yang mereka pengaruhi semua adalah otot jantung, myocardial fiber shortening. Ya, sehingga otot jantung ini dia akan mempengaruhi irama jantung yang disebut dengan heart rate, stroke volume, kemudian selain myokard dia akan mempengaruhi stroke volume juga dipengaruhi oleh ukuran ventrikel kiri. Nah, irama jantung dan stroke volume akan mempengaruhi cardiac output. Cardiac output dengan perifer resistant atau tahanan perifer, dia akan mempengaruhi tekanan arteri. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi cardiac output dan tekanan darah adalah afterload, contractility, preload. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kontraktilitas miokard, frekuensi, sirkulasi, digital, ionotropic agent, yang lainnya. Baru contractility state of myokard. Jadi kontraktil pada otot jantung. Dan juga dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Hipoksia, hiperkapnia, asidosis. Apa itu hipoksia? Rendahnya oksigen di dalam darah. Hiperkapnia, tingginya CO2. Asidosis, derajat keasaman tubuh. Bisa mempengaruhi kontraksi otot jantung? Bisa. Oke. Faktor farmakologi bisa? Bisa. Faktor farmakologi, jadi obat-obatan depresan. Bisa mempengaruhi kontraksi otot jantung? Bisa. Depresan intrinsik? Bisa. Kehilangan miokard adalah gangguan pada sel otot jantung. Ya. Ini udah berbicara tentang patologi sebenarnya. Udah menyinggung sedikit tentang patologis. Oke, ada yang ditanya sampai sini? Nah, ini saya punya slide tentang darah ya. Ini udah mau dijelasin atau gimana? Atau ada yang pertanyaan dulu? Saya sekilas menjelaskan ya, saya juga Anda capek, saya juga capek ngocehnya. Jual obat ternyata. Kalau nggak ada kita lanjut. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Ya. Maaf Ibu, boleh ulang dari sistem sirkulasi nggak Bu? Yang udah katup tricuspidalis itu masuk ke ventrikel kanan, benar nggak Bu? Apa keliru? Iya, ventrikel kanan benar. Jadi pertama adalah dari vena cava masuk ke atrium kiri kanan. Oke, dari atrium kanan dia melewati katup tricuspidalis. Dari tricuspidalis dia masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dia akan melewati katup arteri pulmonal. Nah, katup pulmonal, semilunar pulmonal namanya.
dia masuk ke pembuluh darah arteri pulmonal. Ya. Kemudian dia akan menuju kemana itu? Ke paru-paru, Ibu. Oke, dari paru-paru dia akan masuk pembuluh darah apa? Aorta. Belum. Vena pulmonal. Nah, vena pulmonalis melewati katup apa? Katup atrium. Katup aorta. Semilunaris pulmonal dulu. Oh. Oke. Kemudian melewati katup semilunaris pulmonal, dia masuk ke mana? Ke organ di jantung, ruang apa namanya? Atrium, Bu. Atrium, kiri kanan? Atrium kiri. Kiri. Dari atrium kiri dia melewati katup apa? Aorta. Aortanya menutup di situ. Bikuspidalis dulu. Oh. Bikuspidalis, kemudian masuk ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri baru melewati katup aorta menuju aorta. Dari aorta baru ke seluruh tubuh. Itu bisa. Terima kasih. Hafal ya? Insya Allah. Jadi mulai dari vena cava, atrium kanan, tricus, ventricle kanan, arteri pulmonal melewati semilunar pulmo, paru-paru, kemudian vena pulmonal, semilunar pulmo, kemudian atrium kiri, katup bikus, ventricle kiri, katup aorta, pembuluh darah, aorta, seluruh tubuh. Nah, itu udah pintar. Hafalin ya. Nah, sisanya baru nanti proses elektrik jantung SA node, AV node, bundel His, serabut Purkinje. Yang disebut dengan pada saat sistol, atrium, sistol ventricle. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, enggak. Kan yang di pengontrolan curah jantung. Nah, itu tuh ngitungnya teh kan isi sekuncup dikali denyut jantung per menit ya, Bu. Nah, kita tahu total jumlah isi sekuncupnya teh dari pemeriksaan apa, Bu? Dari denyut jantung kok nggak salah ya. Jadi itu hitungan rumusnya seperti itu. Kalau salah satu, bentar. Mana tadi? Itu berarti Anda udah belajar tentang jantung, kemudian pembuluh darah sekilas, kemudian kita masuk ke darah. Fungsi darah itu sebagai transportasi. Nah, di darah itu Anda pernah lihat nggak? Dari luar deh, dari